Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya saudara? Mari tengok kiri kanannya, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus baik, amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah ini saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa dan mendeklarasikan bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung sebanyak 3 kali. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Haleluya. Kami mau dan kami percaya Tuhan, bahwa tahun 2026 ini Tuhan, biarlah menjadi penyelesaian akan amanat agung-Mu. Kami mau mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung. Biarlah setiap dari kami boleh mencerminkan kasih Kristus, ada terang dan kami boleh menjadi garam dimanapun Kau tempatkan. Sehingga banyak orang, keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa di tahun 2026. Di hari pertama kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pujian, penyembahan dan doa kami, serta ucapan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna selama tahun 2025. Kami mau memasuki di tahun 2026 ini Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan penuh harapan kepada Tuhan, dan tak henti-hentinya kami berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun 2026 Tuhan, Engkau akan menyertai setiap kami dan Engkau akan memegang kendali kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya di tahun 2026 ini bangsa kami akan menjadi lebih baik dan terus lebih baik Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami Tuhan dari segala bidang Tuhan. Dan juga kami berkati Tuhan segala sumber daya alam yang ada di bangsa ini Tuhan, dan dikelola dengan baik untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami membawa Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan berikan tuntunan dan hikmat yang daripada Tuhan dalam setiap mengambil kebijakan dan keputusan. Biar apapun yang diambil Tuhan, semua untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Bahkan buat seluruh kabinet merah putih, hingga pejabat dari daerah hingga pusat Tuhan. Biarkan mereka boleh bekerja sungguh-sungguh dan berikan roh yang takut akan Tuhan buat setiap mereka. Biar mereka juga boleh bersinergi, bekerja dengan efektif dan efisien untuk kepentingan bangsa ini, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala kami terkasih Dr. Yanto Tuhan. Biar penyertaan-Mu sempurna atas mereka, otoritas dan kuasa ilahi menyertai pelayanan mereka. Dimanapun mereka Engkau utus Tuhan, akan disertai dengan tanda-tanda heran yang daripada Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang terbaik, perlindungan yang terbaik buat keluarga besarnya juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, generasi juga yang akan mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung. Dimanapun Engkau tempatkan mereka Tuhan, kami percaya ada terang Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang tidak kompromi akan dosa. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa-doa kami. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari katakan amin. GPI PRJ Shalom. Sekali lagi gereja Tuhan Shalom. Sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru. Kami segenap tim hari ini sangat amat excited, sangat amat bersemangat. Hari ini adalah ibadah pertama di tahun 2026 dan saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini sama-sama kita mau merayakan kasih Tuhan, amin. Sama-sama tengok kanan kirimu sambil bilang mari rayakan kasih-Nya.
bersyukur dan hati kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan sama-sama sorakan haleluya. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita setia, amin. Mari sama-sama GBI PRJ, come on. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Di setiap hal yang bersuka cita, dan kalau melompat buat Tuhan, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau rayakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Diberikan Tuhan dalam setiap hari. It is the good day to praise the Lord. Say amen. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Kami bersuka sebab Engkau ada dalam kami, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, 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 haleluya. Engkau yang bersyukur, Engkau yang bersuka cita, suarakan haleluya. Sebab kita percaya di tahun yang baru ada kemenangan yang baru dari Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tanganmu, sorak-sorai yang terbaik bagi Raja segala Raja. Come on. Sebab ada tepuk tangan sorak-sorai menyambut tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Let's go.
hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja berkasa. Mari bersama-sama katakan saudara, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan siapa? Segala Raja. Mari bersama-sama katakan, come on. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ajaib hebat, Raja berkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan segala raja. Tepuk tangan semua kami. Kami percaya ada kemenangan di tahun yang baru, ada terobosan di tahun yang baru. Kami siap menjangkau jiwa bagi Tuhan. Mari semua katakan, come on. Kami bawa puji. Mana suara katakan, come on. Masuki gerbang-Mu. Mari yang percaya dengan iman, angkat tanganmu sama-sama saudara, katakan, tangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sekali lagi ya. Mari umat-umat yang percaya katakan, kami bawa pujian. Come on. Tangan kami, oh tangan kami terangkat. Siap. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan segala raja. Menang kemenangan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja yang dahsyat. Yang percaya tahun 2020 menerima kemenangan, sekali lagi berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan. Come on. Saya mau dengar suara saudara katakan, kami bawa pujian. Mana suara katakan? Amin. Saudara, jadikan lagu ini sebagai imanmu di tahun yang baru, saudara. Katakan, tangan. Sekali lagi ya, saya percaya jemaat Tuhan di tahun yang baru bisa kasih suara terbaik bagi Tuhan. Katakan, come on. Kami bawa pujian. Katakan,
masuki tangan kami terangkat. Siap semuanya? One, two, three, say go, go, go. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangku, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan segala raja, segala raja. Berikan tepuk tangan sorak bagi Raja, segala raja. Sebab kami percaya Tuhan, di tahun yang baru Tuhan, setiap kami menerima kemenangan yang dari Tuhan, dan kami siap melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat boleh sama-sama dengan saya katakan amin. Saya berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Puji Tuhan. Sebelum duduk saudara, boleh kanan kirimu katakan, di tahun yang baru engkau lebih dahsyat lagi. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Kau sudah, silakan duduk semua saudara. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ Grup CK7 mengucapkan Happy New Year 2026, the year of the Great Commission, tahun amanat agung. Mari setiap kita semua ambil bagian dalam memberitakan Injil ke seluruh keluarga, teman, tetangga, dan setiap orang yang kita jumpai, dan menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 7, 9, 11.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Menara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church Single Service, Sekolah Minggu Mandara Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Setiap hari kita selalu sibuk dengan rutinitas kita, akan tetapi ada saja kurang-kurangnya, dan tanpa kita sadari, seringkali kita melakukannya sampai di penghujung akhir tahun ini. Jangan sampai kita merasa ada yang kurang lagi dalam menjalani hidup ini. Mulailah mengisi hari kita dengan membaca dan mengikuti gaya hidup beberapa tokoh wanita inspiratif di Alkitab. Marilah para wanita yang dikasihi Tuhan, mulailah kita memasuki tahun 2026 ini untuk sungguh-sungguh lebih mengisi hidup kita yang lebih inspiratif dan berdampak serta penuh senyum bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ibadah WWPRJ pada hari Kamis 22 Januari 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Anita Ratu Edo dengan tema Women Who Inspire, wanita yang berdampak, bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak dari kita yang hari ini datang dengan rasa syukur, boleh memegang tanganmu. Suatu hal yang luar biasa kita bisa lewati tahun 2025 kemarin. Dari bulan Januari sampai Desember, tidak sekalipun Tuhan membiarkan kita jatuh. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Tidak pernah sekalipun Tuhan membiarkan kita kekurangan. Penyediaannya sempurna, penjagaan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan bukan
sekedar Tuhan ya, malah dia juga sahabat bagi setiap kita. Amin. Biar hari ini hari pertama di tahun yang baru, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, mari sama-sama hari ini kita bawa ke Tuhan. Kita bawa dengan rasa syukur, kita bilang terima kasih Tuhan Yesus buat segala hal yang Tuhan perbuat dalam hidup aku, buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Aku percaya aku akan menjadi seorang pemenang, sebab aku juga punya Tuhan yang selalu setia menopang hidupku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kasih Yesus Tuhan. Kami mengangkat suara kami, oh Yesus. Kiara ramai, shandayara ramai, yara ramai, yara ramai, yason. Kiara ramai, shandayara ramai, yara ramai, yasen. Kiara ramai, yara ramai, yara ramai, shandayara ramai, yara ramai. Kiara ramai, yara 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 ramai. Kiara ramai, shandayara ramai, kakayara ramai, shandayara ramai, yara ramai, yara ramai. Kiara ramai, shandayara ramai, yara ramai, yara ramai, yara ramai. Kiara ramai, kakayara ramai, yara ramai. Yesus, kami ucapkan terima kasih Tuhan. Kiara ramai, shandayara ramai, yara ramai. Kiara ramai, shandayara ramai, kakayara ramai, shandayara ramai, yara ramai. Engkau setia Tuhan, Engkau setia ya Tuhan. Yesus, Kiara ramai, shandayara ramai, Kiara ramai, kakayara ramai, shandayara ramai, Kiara ramai, shandayara ramai, yara ramai, yara ramai, yara ramai, Yesus. Kiara ramai, shandayara ramai, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kiara ramai, yara ramai, yara ramai, yara ramai, yara ramai. Kami panggil Engkau sebagai Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Kami panggil Engkau sebagai Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. I call you faithful for the promises you've kept and every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been
Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have. Sebab Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari kami lewati semua hanya karena perkenanan-Mu atas hidup kami. Semua hanya karena kasih setiamu dalam hidup kami. Ini setiap kami yang bersyukur dengan segenap hati kami Tuhan. Ini setiap kami yang bersyukur dengan segenap hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful,
have been so good. Ini seruan hati setiap kami Tuhan Yesus. What a friend you have been, so good to me. How you love me, what a friend you have been. So good to me. How you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't. Thank you for your love, God. What a friend you have been. So good to me. Kami rasakan kasih-Mu yang tak berkesudahan, Tuhan. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
Di setiap kami itu, di lembaran yang baru, di tahun yang baru, setiap langkah kami, setiap detik kami itu, kami berkatakan ada Tuhan yang bersama dengan kami itu. Ada Tuhan yang menuntun langkah setiap kami itu. Kami tidak takut, sebab Tuhan bersama dengan langkah hidup kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati. Katakan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati-Mu. Tuhan
ada bisa tanpa Tuhan. Juru selamat berkatilah. Ku datang Juru selamat berkatilah. Ku datang Juru selamat berkatilah. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah lindungi kami sepanjang tahun 2025. Dengan segala keadaan yang kami terima daripadamu, hari ini kami tetapkan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Apapun pencapaian kami, apapun perjalanan kami sepanjang 2025, Engkau baik buat kami. Engkau sungguh sangat baik buat kami. Mungkin ada doa yang belum dijawab, ada cita-cita yang belum terwujud, tapi kami percaya yang kami terima daripadamu itu yang terbaik buat kami. Itulah sebabnya pagi ini kami mengucap syukur kepada Engkau. Dan kalau Tuhan buka pintu gerbang 2026, Tuhan izinkan kami masuk di dalamnya. Kami percaya Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Janjimu ya dan amin. Seperti Engkau menyertai kami sepanjang 2025, Tuhan juga akan menyertai kami sepanjang 2026. Karena kami percaya Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Kau akan berfirman, urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap dengar pesan Tuhan di tahun yang baru ini. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk sekalian. Terima kasih TMPW yang luar biasa. Salam saudara. Wow, saya pengen tanya dulu, siapa sini yang merasakan berkat Allah di tahun 2025? Angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara merasakan itu? Ya. Saudara, kalau Tuhan izinkan kita masuk ke tahun yang baru, Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan belum selesai dengan umatnya. Tuhan belum selesai dengan gerejanya. Oleh sebab itu, dengan ucapan syukur yang tak henti-hentinya, kita akui Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Nah saudara, ini ibadah pertama di tahun yang baru 2026. Nanti juga saudara akan melakukan perjamuan kudus, sakramen pertama kali di tahun 2026. Kita percaya kalau Tuhan bukakan pintu gerbang yang baru ini, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita semuanya. Amin. Nah seperti yang gembala sidang kita dapatkan untuk tema tahun 2026 saudara adalah tahun amanat agung. Ya, tahun amanat agung. PPT saya boleh ditampilkan, tim multimedia. Ya, ini the Great Commission, saudara. Ada dua hal besar dalam Alkitab kita. Pertama adalah amanat agung. Yang kedua, perintah agung. Amanat agung itu seperti ini, saudara. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini disebut perintah agung. Perintah agung. The Great Commission. Tapi ada agung yang kedua saudara, yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Disebut sebagai the Great Command. Artinya perintah agung. Kalau ini amanat agung, ini perintah agungnya. Loving God, loving people. Dua-duanya tidak bisa kita pisahkan. Ini bagian gereja, bagian kita semuanya. Gereja yang benar, gereja yang berkenan pada Allah punya dua misi, saudara. Yang pertama adalah gereja yang apostolik. Apostolik itu artinya gereja yang memiliki iman seperti para rasul. Makanya banyak gereja yang tradisional bilang gini,
pengakuan iman rasuli. Aku percaya kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bla 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 bla. Itu namanya gereja yang apostolik. Iman kita didasarkan atas iman para rasul. Itu apostolik. Yang kedua, gereja misioner. Gereja misioner artinya gereja yang melaksanakan amanat agung. Berkat bukan hanya untuk kita terima pribadi, tapi kita sebarkan, kita wartakan, kita bagikan, saudara. Supaya apa? Supaya kerinduan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia titipkan pesan buat para rasulnya. Aku mengutus kamu, aku memperlengkapi kamu, aku berikan kuasa kepadamu. Untuk apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi ada perintah agung, loving God, loving people. Ada amanat agung, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan CK7 mengambil dua-duanya, saudara. Loving God, loving people. Saya kasih kesaksian sedikit saja. Beberapa waktu yang lalu, waktu bencana Aceh, Medan, dan Padang terjadi, saudara. Kita oleh karena taburan saudara, taburan seluruh CK7, kita mengirim beberapa dokter ke sana. Ya, bekerja sama dengan Jim Yos. Itu biaya dana CK7 ambil bagian. Lalu kita mengirim obat-obatan. Kita mengirim sesuatu yang diperlukan ke sana. Ini untuk apa sih, saudara? Gembala kita keluarkan dana yang tidak sedikit, saudara. Untuk apa? Tadi perintah agung tadi, loving God, loving people. Lalu yang kedua, jadikan semua bangsa muridku. Artinya CK7, saudara dan saya harus menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya gereja yang berkenan adalah gereja yang misioner dan yang apostolik. Dengan demikian kita akan semakin dipercaya untuk memperluas, menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin, saudara. Nah, judul firman Tuhan hari ini saya sampaikan, saudara, tentang apa? 2026 adalah tahun di mana kita memiliki pengharapan akan masa depan. Saudara, banyak ahli-ahli memprediksikan tahun 26 ini, saudara, tidak akan lebih mudah. Dari segi ekonomi, keamanan, sosial, budaya, teknologi akan banyak sekali mengancam kita justru, saudara. Kemudahan akan semakin banyak, tapi ancamannya juga semakin banyak. Contoh saja begini, kalau saudara dapat telepon yang no name, tidak ada namanya, hanya nomor saja gitu, hati-hati, saudara. Hati-hati. Saya punya teman kasih tahu, Pak Robert, kalau ada telepon no name, gak ada namanya, jangan diangkat. Saya tanya, kenapa? Lah kalau itu GoFood atau apa gimana? Kalau GoFood pasti SMS dulu, Pak, atau WA dulu. Tapi kalau hanya nomor saja, tolak saja, Pak. Karena begini, saudara. Ketika kita dapat nomor itu, kita angkat, hanya bilang gini, halo, ini siapa? Cukup bagi dia, lalu letakkan teleponnya. Dia akan tutup teleponnya. Lalu apa? Kalimat kita, suara kita itu disimpan oleh dia, di cloning. Di cloning, saudara. Nanti dia kalau pengen buat kejahatan, pengen nipu sana sini, pakai suara kita walaupun kalimatnya dia. Saudara bisa bayangkan itu. Hanya 2 kata, halo, siapa ini? Intonasi, nada bahasanya, cara berbicara di cloning sama dia. Nanti dia akan telepon siapa saja. Misalnya begini, mohon maaf ya Pak JP ya. Tiba-tiba nih kalau saya penipu misalnya. Saya cloning nama saudara, saya telepon itu. Saya gandakan suara Pak JP. Suara online. Untuk nelpon Pak JP. Pak JP tolong dong gitu. Pak JP pasti akan tolong. Kenapa? Suaranya suara Pak Robert. Nada dasarnya Pak Robert. Teknologi semakin canggih tapi kejahatan akan semakin merajalela. Itulah sebabnya kita minta di tahun yang baru nanti. Bukan hanya berkat Allah dicurahkan. Tapi hikmat marifat Tuhan bersama kita semuanya. Amin, saudara? Hati-hati, saudara. Hati-hati. Tidak akan lebih mudah. Sulit. Susah payah akan terjadi. Tapi kita punya kepastian bahwa pengharapan masa depan ada di dalam anak-anak Tuhan. Amin. Nah, saya mau tampilkan dulu segini, saudara. Amsal 23 ayat 18. Kita baca dengan keras yuk untuk masuk tahun yang baru ini. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan, saudara. Ini bukan perkataan manusia. Ini bukan perkataan
dunia, tapi ini perkataan Allah lewat orang yang paling berhikmat di dunia ini, yaitu Salomo, menyampaikan bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan, masa depan kita sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya selalu ada pengharapan, selalu ada masa depan, dan Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita sepanjang tahun 2026. Amin saudara? Saudara percayakan ini? Oke. Nah, untuk masuk ke tahun yang baru, jangan lupakan apa yang Tuhan sudah lakukan di tahun yang lama, tahun 2025. Pemazmur mengajarkan buat kita semuanya, kalau kamu dapat sesuatu yang baru, ingat yang kemarin itu semua dari Tuhan, dan sekarang Tuhan kasih janji untuk menyertai yang baru. Pemazmur ngajarin, jangan lupa ya yang sudah kau terima dari Tuhan. Saya akan tampilkan nanti bukti bagaimana orang yang tidak lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan dipercaya untuk masuk ke berkat-berkat yang baru. Yuk kita baca. Mazmur 40 ayat 5 atau ayat 6 ini. 1, 2, 3. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, kita harus mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa kalau kita akhiri tahun 2025, Tuhan sudah melakukan hal yang dahsyat buat kita semuanya. Dia sediakan makanan di meja kita. Kita nggak pernah minta-minta roti. Nggak utang sana, hutang sini. Anakmu sehat-sehat terpelihara sempurna. Sekolah anakmu, kuliah anakmu, masa depan anakmu terpelihara oleh Tuhan. Keluargamu dijagai Tuhan. Kalau kita malah mengalami hal seperti itu, kita harus akui banyak banget Tuhan yang telah kau lakukan buat aku, buat keluargaku, buat anak-anakku, buat saudara-saudaraku, buat semuanya. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bulan Oktober kemarin saudara, saya diizinkan untuk besuk ya, salah satu jemaat yang sakit, dia ada di ruang ICU. Saya nggak boleh masuk karena apa? Karena ya ICU ya sudah terlalu berat gitu, lalu hanya kaca saja. Dari kaca itu saya melihat saudara, ada nafas yang naik turun. Di sampingnya ada alat medis, pompa, naik turun. Saudara, kata keluarganya sudah hampir 2 minggu di situ. Sudah habis ratusan juta. Hanya untuk apa? Dirawat dan menghirup oksigen yang lewat mesin tadi. Ratusan juta. Saya pengen tanya, kalau sampai sekarang kita bisa menghirup oksigen dengan bebas, bukankah itu berkat dari Tuhan? Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya mungkin targetmu belum tercapai, cita-citamu belum terwujud. Tapi kalau Tuhan izinkan kita tinggalkan tahun yang lama, kalau kita mau hitung berkatnya enggak pernah bisa saudara. Kenapa? Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ini pengakuan kita seperti pemazmur ajarkan. Supaya apa? Supaya Tuhan lebih lagi berbuat yang luar biasa di tahun yang baru ini. Amin. Saudara bisa bikin jurnal lah, saudara bikin apalah. Ya. Saya percaya kalau kita mau hitung berkatnya, sebanyak apapun tinta di dunia nggak bisa menulis kebaikan Tuhan buat kita semuanya. Amin. Nah, untuk masuk tahun yang baru saudara, Tuhan izinkan kita menikmati janji-janjinya. Ini pemazmur lagi. Daud lagi ngajarin kepada orang Israel. Bagi orang Israel, Daud itu bukan sekedar raja saudara. Dia bukan sekedar raja, tapi dia gembala. Dia gembala. Ya, Israel punya Nabi Samuel. Tapi perkataan Daud itu ngajarin mereka untuk hidup hari lepas hari. Tinggalkan yang lama, tadi Mazmur 40. Untuk masuk ke tahun yang baru, kasih Mazmur 65. Daud bilang begini, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemah. Untuk ngerti ini saudara, lihat tangan saya, lihat tangan saya. Katakanlah ini Januari, bulan sekarang ini, tanggal 1 ini. Di sini.
2026, 1 Januari hari ini. Lalu nanti kita selesai di 26 Desember tanggal 31. Kata pemazmur bilang gini, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Mahkota itu di atas. Jadi sepanjang perjalanan kita dari Januari sampai Desember 2026, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kuartal pertama, kedua, ketiga, sampai Desember, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Amin. Lalu yang kedua bilang gini, jejakmu mengeluarkan lemak. Wow, ini keren saudara. Saya perjelas dulu begini, lemak di Mazmur ini berbeda dengan lemak di sini. Lemak di sini kita tengking, malu-maluin, kira-kira seperti itu. Untuk mengerti ini saya mau cerita begini, waktu perjanjian lama saudara, setiap orang Israel mau datang ke bait suci, dia harus menyembelih korban. Entah kambing, domba, lembu, sapi, jantan atau burung tekukur, disembelih. Darahnya taruh di bokor atau panci. Imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, dikepretkan, cat, cat, cat. Lambang apa? Pengudusan dan pengampunan. Dagingnya, daging korban dimasak, dimakan imam dan para keluarganya. Tapi yang istimewa gini, lemaknya dibakar buat Tuhan. Lemaknya harus dibakar, imam gak boleh makan. Imam gak boleh ambil. Hanya darahnya dikepretkan di ruang Maha Kudus. Nah, dibakar artinya ini kesukaan Tuhan. Imamat bilang gini, lemak itu bagian Tuhan. Yang terbaik, yang termulia, yang disukai Tuhan, yang utama dari korban, semua milik Tuhan. Jadi kalau sepanjang tahun 2026 kita ikuti jejak-jejak Tuhan, jejaknya itu mengeluarkan yang terbaik dari Tuhan, yaitu lemak untuk kita semuanya. Wow, boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Ya saudara. Pengertian inilah, makanya jangan heran ya, sampai sekarang satu bangsa itu saudara. Orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi, gak pernah kekurangan. Dia punya gembala raja kayak begini. Hei, orang pilihan Tuhan, hei, anak-anak Tuhan, hei, umat pilihan Tuhan. Jangan takut, sepanjang tahunmu Tuhan memahkotai dengan kebaikannya. Dan jejaknya mengeluarkan. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Ikuti jejak-jejak Tuhan. Ikuti aturan Tuhan. Ikuti hukum-hukum Tuhan. Maka apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Selalu saudara. Kalau Tuhan berkati umat yang gak pernah pas-pasan. Kelimpahan. 5 roti 2 ikan. Sisa 12 bakul. 12.000 orang kenyang makan. Ukuran Tuhan kayak begitu saudara. Petrus dan teman-temannya mengangkat jala. Isinya 153 ekor ikan. Muridnya cuma 12, katakanlah per keluarganya. Katakanlah 30 orang. Kalau 30 orang makan ikan 157 ekor. Itu kan berkatnya luar biasa. Selalu ada sisa, ada kelimpahan. Maka kita percaya tahun yang baru. Kalau kita ikuti jejak Tuhan. Berkat pasti berkelimpahan. Wow. Tuhan minta saudara. Bukan cuma di umat perjanjian lama. Umat perjanjian baru juga harus percaya bahwa Allah masih bekerja. Sama seperti kita. 2025 Allah bekerja. Allah memberkati kita. Kalau kita masuk yang baru, Allah juga berjanji. Dalam Filipi 4 ayat 19. Paulus ngomong kepada jemaat Filipi. Karena begini, Filipi itu jemaat yang dibangun oleh Paulus. Ya, kotanya lebih besar, tapi gak sebesar Efesus. Di situ ada penganiayaan, di situ ada kesulitan-kesulitan. Bahkan apa? Rongrongan iman. Termasuk apa? Keraguan-raguan, ketakutan, ya, kewaswasan terhadap hidup masa depan. Makanya Paulus perlu kirim surat kepada mereka. Dia bilang begini, kita baca yuk, Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut
kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pak JP, saya sering kali lihat mobil Pak, tulisan Filipi 4 ayat 19. Kalau sudah pernah lihat itu ya, Filipi di belakang mobil kita ada Filipi 4 ayat 19. Enggak ditulis ayatnya Pak, kalau ditulis tuh nutupin, enggak bisa lihat belakang. Ya. Tapi kita percaya lewat iman saudara, bahwa ke depan nanti, sepanjang perjalanan 2026, Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sesulit apapun, seberat apapun, semenakutkan apapun ke depan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, siapa yang sanggup melawan kita? Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Ini janji pengharapan untuk masa depan. Itulah sebabnya kita nggak perlu takut, nggak perlu bimbang, nggak perlu khawatir. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Amin saudara. Nah ini pentingnya sekarang. Ini bagian penting yang ingin saya sampaikan. Begini saudara. Kitab Ulangan itu adalah kitab pidato perpisahan Musa. Musa mau mati saudara, yang diketahui di Gunung Nebo, wilayah Yordania sekarang. Kalau saudara ke Israel lewat jalan darat, lewat Aman Yordania, saudara akan dibawa ke Gunung Nebo dulu. Lihat di mana ada apa? Tiang ular itu ya, yang ular itu, ular tembaga. Lalu dipercaya disitulah Musa mati, dikuburkan oleh tangan Allah sendiri. Nah, sebelum Musa mati, Tuhan itu kasih tugas untuk menyampaikan pesannya, pesan Tuhan kepada umat Israel, generasi kedua. Pak, kok generasi kedua? Saya cerita begini. Waktu Israel di Mesir, selama 430 tahun. 30 tahun pertama masa kelimpahan karena Yusuf ada di situ. Yusuf mati, Fir'aun seangkatan Yusuf mati, maka penindasan perbudakan terjadi 400 tahun. Mereka teriak-teriak, Tuhan tolong Tuhan, lepaskan Tuhan, keluarkan kami dari tempat perbudakan ini. Tuhan pilih Musa untuk mengeluarkan mereka, hampir 3 juta, 2 juta sekian orang. Dalam sekejap mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi sebelum masuk ke tanah perjanjian lewat padang gurun. Padang gurun itu masa-masa sekolah iman mereka. Tuhan mau detoksifikasi mentalitas budak di Mesir untuk masuk ke umat perjanjian. Makanya karakter Mesir, sifat-sifat Mesir, pikiran Mesir, ya, budaya Mesir harus runtuh di padang gurun. 40 tahun saudara. Nah sementara mereka berada di padang gurun, mereka itu sering bersungut-sungut. Protes sama Tuhan, aduh Tuhan, ini kok makan mana terus. Bahan bakunya mana? Gitu. Mau dikukus ya mana kukus, digoreng mana goreng, ya kan? Mau dibakar mana bakar, pokoknya mana terus, bosan Tuhan. Kayak kirim daging. Gitu. Pak JP, saya suka mie babi Pak. Wah, saya bersyukur kenapa? Waktu Nuh buka bahtera, babi masuk saudara. Saya nggak bisa bayangkan kalau babi nggak masuk. Dunia itu hambar. Puji Tuhan, babi masuk, terpelihara. Saya suka Pak. Tapi kalau Pak JP ngajak saya seminggu makan mie babi terus, saya jadi apa? Babi, bosen. Bosen. Betul gak Pak? Saya traktir Pak JP seminggu makan mie babi terus, bosen. Seminggu baru seminggu. Ini 40 tahun saudara. Ada alasan untuk bilang Tuhan ini makannya mana terus. Bosen, kirim dong daging. Waduh, Tuhan itu penuh kasih saudara. Dikirim burung puyuh. Mereka makan sampai kesetanan saudara. Tangan kanan pegang daging, kiri pegang daging. Mulut ngunyah. Alkitab bilang, tuh kitab bilangan tuh. Mohon maaf ya, kalimat kasar. Mereka di tengah-tengah mereka ada bajingan-bajingan yang tidak pernah mengucap syukur sama Tuhan. Apa yang terjadi? Dibantai di padang gurun. Basmi di padang gurun. Generasi pertama yang keluar dari Mesir. Masuk tanah perjanjian di padang gurun. Dihabisi Tuhan di padang gurun. Sisa 2 orang. Kaleb dan Yosua. Sisanya siapa saudara? Mereka yang lahir di padang gurun. Mereka yang lahir di padang gurun. Itu namanya kaum
sisa. Artinya orang-orang yang belum lahir di Mesir tapi lahir di padang gurun. Ini generasi kedua. Makanya sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Allah harus mengulang kembali janji-janjinya. Mengulang kembali hukum-hukumnya. Mengulang kembali peraturan-peraturannya. Untuk apa? Generasi kedua yang akan masuk ke padang gurun. Kalau saya panjangin gini, generasi kedua, kamu jangan seperti bapak ibumu yang dibantai Tuhan di padang gurun. Apa isinya, saudara? Musa bilang begini, jika kamu dengan sungguh-sungguh, rupa-rupanya generasi pertama gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Selengean, memandang rendah Tuhan. Yang membuat Tuhan marah itu mereka pengen balik lagi ke Mesir. Coba bayangin, saudara. Di Mesir mereka teriak-teriak, dikeluarkan. Gak puas sama Tuhan, minta dibalikin. Maka Tuhan udah gak, kesabarannya udah habis mereka. Musa bilang, sungguh-sungguh. Mendengarkan perintah yang kusampaikan penuh pada hari ini. Sehingga kamu apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Dan beribadah kepadanya. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Maka ini akibat. Ini hasil dari sungguh-sungguh tadi. Hasil dari mengasihi Tuhan. Hasil dari apa? Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Maka Ia Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal, hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Waktu saya baca ini sebelum saya ngerti latar belakangnya, saya biasa saja, saudara. Oh ya taat, oh ya sungguh-sungguh. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, mengapa Musa menekankan perintah ini, pesan ini sebelum dia mati? Karena generasi kedua jangan sampai sebelum masuk tanah perjanjian, kalian dibantai habis di padang gurun. Jadi mari, baru hari pertama ini, 2026, ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin, saudara? Yes. Sungguh-sungguh. Mohon maaf ya, saudara. Di gereja itu, kalau ibadah cuma digolongkan dua jenis manusia. Dimanapun, gereja manapun, di tempat manapun, kalau ibadah digolongkan dua jenis manusia. Yang pertama adalah jemaat yang sungguh-sungguh. Dari rumah sudah, Tuhan aku mau beribadah kepadamu. Tuhan aku mau mengucap syukur untuk tahun yang baru ini. Sampai di gereja, berdoa, memuji, menyembah, membawa korban persembahan, dengerin firman, sungguh-sungguh. Pak, memang ada yang gak sungguh-sungguh? Ada. Saya beri label begini, mereka yang mengejek Tuhan. Pengejek Tuhan. Mohon maaf ya, saudara. Siapa pengejek Tuhan itu? Raganya di gereja. Tubuhnya ada di gereja. Pikiran, hati, jiwa, gak tahu kemana. Mereka keluar dari Mesir. Menjelang masuk tanah perjanjian, tapi mereka gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Raganya keluar dari perbudakan. Tubuhnya keluar dari Mesir. Tapi hati jiwanya gak tahu kemana. Maka Tuhan bantai di situ. Tapi saya berdoa, yang hadir pada pagi hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin, saudara. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kata sungguh-sungguh ini saya sering lihat. Saya punya teman kantor Pak JP. Ya, punya teman kantor. Itu kalau makan Pak, sungguh-sungguh. Mau musim dingin, mau musim panas, pokoknya sungguh-sungguh. Terlihat dari apa? Keringat mengucur deras dari kepalanya. Wah, makan apa saja loh keringetan, saudara. Makan apa saja loh. Saya lihat sungguh-sungguh kalau makan. Saya kadang belum makan, dia udah kenyang duluan. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Apa sungguh-sungguh. Nah kalau makan aja sungguh-sungguh. Traveling sungguh-sungguh. Ke gereja, ibadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin, saudara. Sungguh-sungguh. Maka kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, loving God. Tuhan bilang, aku akan menurunkan hujan awal, hujan akhir. Saudara tahu arti hujan awal, hujan akhir? Begini, hujan awal itu
diperlukan untuk apa? Masa menjelang tanam. Masa menjelang tanam. Tuhan turunkan hujan awal. Supaya apa? Tanahnya gembur. Saya cucu petani, saya tahu persis itu. Jadi kalau sebelum ladang ditaburi benih, minta hujan awal supaya benihnya tumbuh. Tanahnya gembur, siap dikasih tanaman. Namanya hujan awal. Hujan akhir itu hujan sebelum panen. Sebelum panen. Jadi masa-masa hujan awal sudah gembur, tumbuh benih, lalu pohon besar, buah muncul. Sebelum panen, saudara, ada hujan walaupun gak besar, tapi cukup untuk membuat buah atau hasil itu segar. Jadi Tuhan bukan cuma jagai awal kita berbisnis, tapi Tuhan juga bertanggung jawab atas perjalanan bisnis sampai akhirnya. Banyak kesaksian, saudara. Pak, menang tender, Pak. Tapi saya menjelang tanda tangan untuk pelayanan proyek gagal. Banyak kesaksian seperti itu. Pak, dari awal modal sudah ada, tempat strategis. Kita punya pengharapan tentang masa depan. Wah, pelanggan pasti datang. Begitu toko dibuka, sepi, Pak. Hujan awal dikasih, tapi hujan akhir gak memanen. Mohon maaf ya saudara, bisa saja karena kalian gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya sering diundang untuk pemberkatan usaha, entah pabrik, entah apa. Saya bilang begini, jangan ngundang Tuhan pas pembukaan saja. Undang Tuhan hadiratnya sepanjang perjalanan bisnismu. Maka hujan awal, hujan akhir pasti dicurahkan buat kita semuanya. Sehingga apa? Engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, lumbungmu penuh berkat melimpah dari Tuhan. Amin. Ayo, diawali dengan Tuhan, dijalani dengan Tuhan, panen pun bersama dengan Tuhan. Maka hujan awal, hujan akhir pasti terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Pemusik boleh maju ke depan. Saya akan akhiri dengan pesan Tuhan ini. Untuk semua janji Tuhan, untuk masa depan yang belum kita raih, tapi Tuhan sudah janjikan di depan ini. Yang Tuhan minta begini, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Dengan cara gimana? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Firman ini memang menguatkan iman. Tapi nanti medan peperangannya keluar dari gereja ini, saudara. Saudara akan melihat bagaimana nanti musuh ingin mengacaukan kita. Iblis akan menggagalkan rencana Tuhan. Yang Tuhan minta cuma satu. Nak, janjiku sudah aku berikan kepadamu. Tentang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekarang aku minta kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Ayo kita baca saudara. Mazmur 27 ayat 14 ini. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Maka semua janji yang diberikan padanya pasti digenapi buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Yuk kita bagi diri saudara. Saudara, pujian ini adalah pujian iman kita. Ya, ingat, yang saya beritakan tadi adalah kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Besar. Lebih dari apapun juga. Yang Tuhan minta cuma satu, percaya kepadanya. Pegang janjinya. Kuatkan dan kuat hatimu. Maka Allah yang empunya segalanya pasti memberkati kita. Nyanyikan dengan sekali. Ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah
Ku cemas, Dia memberkatiku. Sungguh-sungguh sama Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ini dia Allah kita. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ini lumbungnya, saudara. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saudara, kalau kita baca kalimat Ibrani, kata El itu selalu berhubungan dengan Allah. El, Allah, Tuhan. El, Shaddai dari kata Sad sebenarnya. Itu segala sesuatu. Itu meliputi apapun juga. Jadi kalau kata El Shaddai artinya Allah yang melampaui segala sesuatu. El Shaddai, Dia maha besar. Bukan cuma besar, Dia maha besar. Nah, dalam sempalan sastra Ibrani, saudara, para rabi Yahudi mengajarkan kepada umatnya bilang begini, ya, El Shaddai itu Allah maha kuasa, maha besar. Tapi Sat, sempalan sastra Ibrani mengatakan, mohon maaf ya, Sat itu artinya buah dada yang 7 jumlahnya. Buah dada yang 7 jumlahnya. Artinya Allah seperti seorang ibu yang memiliki perbendaraan susu buat anak-anaknya. Tidak pernah kering, tidak pernah kehabisan, tidak pernah kosong lumbungnya. Kata 7 artinya kehidupan, pengampunan, pemulihan. Jadi kalau kita punya Tuhan yang tidak pernah kosong lumbungnya, kita tidak perlu khawatir. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu was-was, karena Tuhan sanggup melimpahkan bagi kita. Amin. Nyanyikan ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya, ini dia. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tanpa musik katakan, El Shaddai. Jesus. Lumbungnya tidak pernah kekurangan. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berkatnya melimpah,
Apa aku lakukan apa yang di bagianku ya Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu buat umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mereka tahu sekarang Allah kami Allah El Shaddai, Allah yang tidak pernah kekurangan apapun juga. Selalu ada buat kami anak-anak-Mu. Kami percaya tahun yang baru nanti kami tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Kami punya pengharapan tentang masa depan kami. Bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala sesuatu. Dan iman kami akan dimeteraikan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Kami percaya ini perjamuan kudus pertama di tahun yang baru ini. Engkau akan tinggal di dalam hidup kami dan kami di dalam Engkau, menyatu di dalam Kristus. Maka Tuhan bersama dengan kami, siapa lawan kami? Urapi kami Tuhan, kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri, saudara. Kita akan masuk perjamuan kudus. Ini perjamuan kudus yang pertama kali di tahun baru ini, saudara. Mari, selalu saya sampaikan setiap kali saya pimpin perjamuan kudus. Kalau kita menghormati perjamuan kudus, saudara, itu membawa berkat buat kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menganggap remeh, memandang enteng, semendingan saudara jangan minum perjamuan kudus. Supaya apa? Gak jadi kutuk buat kita. Menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, itu komitmen meterai Allah buat kita semuanya. Dia pasti menyertai kita. Nah, siapa yang belum mendapatkan roti dan anggur boleh angkat tanganmu? Ya nanti para pengerja boleh melayani. Masih ada? Semua sudah ada? Ini satu Pak. Tengah Pak. Coba angkat tangannya biar petugas tahu. Itu Bu. Belakang. Iya. Baik. Bagi saudara yang bawa anak di bawah 12 tahun, mohon jangan makan perjamuan kudus ya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Saudara, tubuh dan darah Kristus akan menjadi sebuah peringatan buat kita semuanya. Bahwa Dia menyatu dengan kita sehidangan dengan Dia. Oleh sebab itu, mari. Mereka yang siap masuk dalam perjamuan kudus mengakui bahwa Allah kita Allah yang besar. Dia yang tidak terbatas akan masuk dalam hidup kita yang sangat terbatas ini. Supaya apa? Keterbatasan kita dimampukan kita lalui bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita periksa hati kita. Introspeksi dirimu saudara. Kalau Tuhan ingatkan ada sesuatu yang belum beres, belum selesai. Yang saudara sadar itu kesalahan dosa, minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Layakkan kami Tuhan. Layakkan umat-Mu. Layakkan gereja-Mu. Layakkan kami Tuhan. Tuhan, kami sadar kami ini manusia berdosa, penuh keterbatasan. Kami orang yang harusnya dimurkai Tuhan. Tapi oleh karena pengorbanan Yesus, kami mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Tuhan sangat mengasihi kami. Bahkan sebelum kami masuk tahun yang baru, Tuhan akan menyatu dalam hidup kami dan kami dalam Engkau. Maka segala sesuatu yang kami lalui, kami selalu disertai Tuhan. Bapa di surga, layakkan kami umat-Mu, layakkan gereja-Mu masuk dalam perjamuan kudus. Sebab lewat perjamuan kudus ini, kami percaya berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat jiwani akan kami terima daripada-Mu. Kami siap Bapa, di dalam nama Yesus. Saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman.
kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk meteraimu, untuk tubuh dan darah Yesus yang menyatu dengan kami. Kami percaya ini adalah perjanjian yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Tahun amanat agung, Tuhan akan menyertai kami kemanapun kami pergi, melangkah untuk mewartakan kasih-Mu. Oleh sebab itu, kuasa-Mu kami perlukan. Terima kuasa Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima kuasa Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami percaya berkat Allah sudah dicurahkan. Yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang buntu jalan Tuhan akan bukakan. Yang bersusah hati Tuhan akan hiburkan. Terima kasih Bapak, Engkau akan memberkati umat-Mu. Para suami angkatanmu di hadapan Tuhan. Sebagai imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu, ketahuilah Tuhan mencurahkan berkat atasmu. Menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Mengalirkan aliran kehidupan bagi keluargamu. Istri dan anak-anakmu bangga memiliki pahlawan keluarga yang luar biasa. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Para istri angkat tangan di hadapanmu. Seperti kebun anggur. Menghasilkan anggur yang manis. Engkau melayani suami dan anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan menyertai engkau. Hikmat marifat sebagai tiang doa bagi suamimu turun atas kehidupanmu. Engkau menjadi ibu bagi anak-anakmu yang dibangga-banggakan. Jadilah istri yang takut akan Tuhan. Single parent yang ditinggal istri atau suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak sendiri lagi. Tuhan Yesus kekasih jiwamu. Yang kau perlukan Tuhan sediakan. Yang kau butuhkan Tuhan cukupkan. Lewat kehidupan nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau ada orang tua yang ada di sampingnya, arahkan tanganmu kepadanya. Bapa di surga, kau melihat para teruna-teruna, anak-anak muda di tempat ini. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan melesat kepada kesempurnaan Kristus. Kehidupan mereka, masa depan mereka akan kilang gemilang. Mereka akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Mereka menjadi gajoan-gajoan Tuhan untuk mewartakan amanat agung. Takut akan Tuhan kepada mereka. Yang mereka perlukan Tuhan sediakan. Mari seluruh jemaat angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk umat yang hadir pada gantian tahun yang baru tanggal 1 ini. Kami percaya mereka semua adalah jemaat yang berkenan pada Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan berikan hujan awal, hujan akhir. Berkat yang melimpah-limpah. Dan seluruh jemaat GBI, PRJ Group, semuanya diselamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan.
Saudara semua diberkati, amin. Biar firman di awal tahun ini saudara menjadi fondasi kita, nilai kehidupan kita untuk menjalani sepanjang tahun 2026. Yang percaya boleh katakan amin. Ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Robertus Purwadi. Terima kasih Pak dan juga Ibu dan juga keluarga yang ada. Terima kasih untuk firman Tuhan, berkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji Tuhan, di kesempatan hari saudara, di New Year Service yang pertama ini dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah tempat ini. Kalau ada, bolehkah saudara angkat tanganmu? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada di sebelah kiri saya. Oh, puji Tuhan, selamat datang saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saudara dapat scan QR, saudara dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Yang membutuhkan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi saudara. Dan pastikan penerima adalah kolektor GBPRJ. Dan saudara, dengan hormat kami menghimbau saudara semua untuk tidak meninggalkan tempat ini sebelum kita menerima doa berkat di awal tahun 2026. Yang percaya boleh katakan amin. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, dengan hormat kami mengundang saudara semua untuk bersama-sama kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan berdoa deklarasi untuk persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Terlebih dahulu dengan sepakat dengan iman, kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk tahun yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu yang Kau berikan setiap kami Tuhan. Setiap kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Dengan iman kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Mari bersama-sama persiapan hatimu untuk menerima doa berkat di awal tahun 2026 ini. Bersama katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan ini melalui firman-Nya Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Robertus Purwadi ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus kalau di tahun ini Tuhan kami boleh mengawali dengan ibadat kami di tempat ini tanggal 1 Januari ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus berkat terus mengalir Tuhan Yesus sepanjang tahun 2026 ini Tuhan. Berkat kesehatan apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Jemaat GB perjanjian kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih depan kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manusia dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara yang berkat, mari katakan amin. Amin.